Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fihi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu minal ayat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat hidayah serta kesempatan sehingga kita semua masih bisa bertemu dan memperingati di mana perjalanan yang penuh sejarah dari dunia hingga langit yang banyak dikenal dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tentu adalah peristiwa yang diabadikan oleh Allah. Semua yang diabadikan oleh Allah adalah firman-firman-Nya yang terletak di dalam surat Al-Isra ayat 1, kemudian surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa telah disampaikan dari beberapa buku sejarah. Di dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril pertama bersinggah di kota Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di tempat itu kelak Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam singgah di kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar para Firaun, dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Setelah melanjutkan perjalanannya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun untuk melakukan sholat 2 rakaat.
di Tur di Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang keempat kalinya Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril kemudian singgah di Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, yaitu tempat dituju dalam perjalanan malam tersebut. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang bermakna. Nabi Muhammad SAW juga disuguhi 2 buah gelas yang berisi susu. Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Selamat wahai baginda Nabiullah Muhammad, karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya." Dan telah dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18 yang artinya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dengan rupa yang asli di dalam Siratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Siratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berpaling darinya. Yang dilihatnya itu tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para audiensi, kemudian Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para nabi dan rasul dari masing-masing langit tersebut, dia menuju ke Siratul Muntaha. Di dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban sebuah perintah yang agung, yang dimana adalah kemaslahatan bagi umatnya, yaitu sholat 50 waktu di dalam 1 hari 1 malam. Setelah mendapatkan perintah itu, Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah dan meminta keringanan agar senantiasa melihat umatnya. Maka Allah memberikan keringanan yang kedua adalah 25 waktu di dalam 1 hari. Dan itu pun Nabi Musa juga menyampaikan, menyuruh kembali kepada Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar meminta kembali keringanannya. Maka yang terakhir adalah yang didapat oleh Nabi kita Nabi Muhammad setelah melihat umatnya yang notabene tidak mampu untuk menjalankan perintah 50 waktu tadi, maka dikurangi sisi nolnya menjadi 5 waktu di dalam 1 hari 1 malam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan kembali lagi berjumpa dengan sholat subuh adalah 1 hari semalam 5 waktu, yang notabene adalah perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya makna dari Isra dan Mi'raj ini adalah selain kita mendapatkan perintah langsung sholat, di sisi lain Allah ingin memperlihatkan bahwa tiada lain yang harus kita sembah selain Allah, karena saat itu Allah menunjukkan sebagian kecil kebesarannya
Yang pertama adalah tidak mungkin ada suatu makhluk selain makhluk ciptaan Allah yang bisa menempuh perjalanan dari bumi ke langit dalam waktu 1 malam. Kemudian yang kedua adalah tidak mungkin makhluk lain yang bisa mengangkat manusia lain menuju langit ketujuh selain dari kebesaran Allah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tujuan Isra Mi'raj, mengangkat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Selain itu adalah perintah yang wajib bagi kita, yaitu sholat fardu yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan dalam memperingati hari perjalanan Nabi Muhammad SAW di tanggal 27 Rajab ini, kita menyadari bahwa tanggungan kita adalah mentaati perintah Allah yang berupa sholat. Pengorbanan Nabi kita kepada umatnya, dia langsung menghadap Allah meminta keringanan melihat bahwasannya umatnya saat ini, terutama saya sendiri dan para audiensi, 5 waktu saja berat, apalagi 50 waktu. Saat itu jika Nabi Muhammad tidak melihat umatnya, maka bersyukurlah saat ini kita masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengemban sedikit kewajiban, tetapi sedikit kewajiban itu memiliki pahala yang besar, sama halnya dengan 50 rakaat, 50 waktu dalam sholat. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengerjakan sholat, kemudian kita istiqomah melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah. Sebetulnya banyak pengertian dan makna-makna di dalam perjalanan Nabi Muhammad dari sirat Sebetulnya banyak makna yang berada di dalamnya, dari perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia berjalan ke langit menuju Siratul Muntaha. Banyak hal yang dilihat yang tidak sempat saya sampaikan di forum ini. Tentunya yang intinya adalah saat ini harus kita hadapi adalah bagaimana kita menjaga kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat fardu dengan cara istiqomah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, bahkan penjelasan yang tidak jelas, ataupun perjalanan-perjalanan yang tidak awam dipandangnya atau didengarnya, itu adalah kesalahan murni dari saya selaku hamba yang notabene tidak ada kebenaran di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Nun qalabi wa mayasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.